sekarang itu baru saya baru saja baca keterbukaan informasi. Sebenarnya hari kemarin sih saya dapatnya, tapi masuk bursanya hari ini, masuk dokumennya. Itu ada kerjasama antara 3 pihak. Alfamart, Aladin, Bang Aladin, dan satu lagi Halodoc. Yeah. Jadi telemedicine, disebutnya itu saya istilahnya apa? Pokoknya konsultasi masalah kesehatan itu kerjasama 3 itu. Alfamart, Halodoc, dan Aladin. Nah itu kan BANK yang dapat isunya, yang dapat ceritanya BANK. Lagi-lagi digital. Padahal kalau teman-teman baca laporan keuangannya BANK, itu sebenarnya aneh gitu. Kenapa income-nya juga baru miliaran itu? Tapi ya tadi lah, isu dan rumor itu mengalahkan fundamental sekarang. Jadi kalau mau ikut harus hati-hati gitu, harus dengan stop loss ketat, kemudian juga harus siap jatuh lagi gitu Pak, karena memang ceritanya itu sifatnya bukan fundamental gitu, tapi isu rumor. Dan sekarang rumor itu yang lebih disenangi trader sama investor gitu. Makanya aneh juga kan misalnya, kok sekarang DCI yang nggak liquid masuk 10 besar, 10 besar gitu. Nah itu misalnya. Kemudian sekarang grup Lipo dulu kan pada ngejauhin, sekarang pada deketin lagi. Misalnya ada MPPA, LPPF, MLPL, semuanya ada kaitannya dengan Goto juga, gitu. Jadi kalau seperti itulah. Kalau misalnya ada kaitan dengan teknologi digital, itu rame biasanya. Tadi saya teliti Pak. Jadi kita kembali ke tema 4 bank syariah itu. Sebenarnya yang pertama punya layanan digital itu justru BTPN. Mungkin Pak Emon kenal dengan Genius. Ada Genius, aplikasi Genius. Itu kan yang punya BTPN gitu. Cuman mungkin karena tidak terlalu di blow up. Sebenarnya Genius itu sudah digunakan beberapa tahun yang lalu ya. Sudah banyak yang menggunakan. Dan ada beberapa juga yang akhirnya tidak berlanjut. Misalnya seperti dari bank apa gitu. Tapi Genius itu sampai sekarang masih dipakai. Dan punyanya itu BTPN sebenarnya. Dan di bawah BTPN kan ada BTPS gitu. Apakah misalnya Genius ini akan digunakan oleh BTPS sebagai misalnya istilahnya layanan digitalnya, kita tidak tahu kan seperti itu. Jadi kalau BSI saya kebetulan Kang Emon di akhir Juni kemarin tuh saya jadi moderator di satu event, kebetulan yang ngisinya itu direktur BSI gitu. Jadi saya langsung nanya gitu, sebenarnya sih langkah-langkah digitalisasi BSI ke depan seperti apa. Jadi si Pak Direkturnya bilang bahwa mereka sudah memilah dan memilih layanan mana yang bisa digitalisasi karena mereka sudah punya cabang yang banyak, tidak mungkin semuanya digital juga gitu. Jadi tetap ada yang bisa layanannya yang sifatnya pembiayaan itu harus ada know your customer atau KYC dan yang lainnya. Tapi kalau yang sifatnya buka rekening itu katanya sekarang per bulan kemarin tuh bisa 200.000 rekening baru. Karena sudah pakai BSI Mobile. Jadi BSI juga sudah punya BSI Mobile. Jadi misalnya sudah ada layanannya gitu, sudah bisa ini yang kemarin naik sudah bisa digunakan oleh semua orang secara digital. Ini yang kemarin jadi, isu yang BSI sudah punya layanannya. 1.700 kemudian sekarang udah 2.300. Iya, salah satunya itu. Boleh jadi seperti itu. Pokoknya kalau ada isu-isu digital rame lah gitu. Iya, menarik ya, Mang. Mungkin sekarang temanya itulah digital gitu. Nah, yang paling menarik adalah di antara 4 itu yang paling sepi tentang pemberitaan digital itu adalah PNBS. Jadi PNBS ini kayaknya belum ada deh. Belum ada belum ada inisiatif yang lebih intens lah untuk digitalisasi gitu. Karena di atasnya pun Paninbank itu ya terobosannya mungkin tidak terlalu lebih prudent masif dibanding yang lainnya. Kalau Panin ya, setahu saya grup-grup Panin tuh dia lebih konservatif, lebih prudent pergerakannya. Jadi mungkin saya nggak tahu juga ya untuk arah digitalisasi gitu ya ke depan bakal seperti apa. Tapi memang kondisinya kan memang mengarah ke sana semua. Ya buktinya kemarin yang tadi saya bilang bahwa pembukaan rekening sudah online, tentunya ini sangat membantu sekali buat teman-teman yang mau buka rekening syariah gitu. Yang selama ini mungkin masih manual, agak-agak repot gitu. Ini artinya lebih atau mempercepat nasabah-nasabah baru, karena kan ini jadi aset ya buat perbankan, buat sekuritas, jumlah nasabah itu jadi bisa menaikkan value buat mereka. Jadi ketika akses
masyarakat mudah untuk masuk gitu. Betul. Karena kan sebenarnya perbankan itu perang layanan, bukan perang keyakinan. Beda dengan investasi. Investasi itu perang keyakinan tuh ini ya. Karena literasinya, kalau pasar modal literasi 4,9, inklusinya di bawah 2 gitu ya. Jadi dia harus diyakinkan lagi, karena yang paham aja belum tentu buka. Tapi kalau perbankan kan yang literasinya angkanya 70-an, ya. Yang menggunakan produknya 70-an, yang terliterasi sekitar 30 sekian. Akhirnya tidak perlu lagi untuk meyakinkan, hanya layanan tentunya yang jadi poin utama untuk perbankan. Nah ini kalau bicara ke layanan, Hamsi, sebetulnya dari 4 bank syariah seperti apa ya ini ya? Bisa nggak dia menyaingi bank-bank yang konvensional gitu yang ada saat ini? Kan mereka cukup agresif untuk digitalnya, begitu agresif sekali lah kita. Apakah memang kaitannya dengan modal yang masih kecil atau gimana nih, Hamsi? Betul, betul. Oke, Pak. Jadi saya melihat bahwa di antara keempat bank yang saya sebutkan tadi gitu ya. Kalau dari sisi infrastruktur, pastinya BSI atau BRIS itu yang paling besar, Pak. Diakui atau tidak ya. Kenapa? Karena BRIS ini kan sekarang sudah menjadi bank terbesar ke-7. Bank terbesar ke-7 dari seluruh perbankan. Jadi sudah masuk 10 besar karena imbas dari merger itu kan BSI menjadi banknya ini. Saya punya datanya, aset banknya itu sekitar 234 triliun. Itu hanya di bawah CIMB Niaga. Gitu. Jadi kalau kita urutkan dari atas BRI, Mandiri, BCA, BNI, BTN, CIMB Niaga, BSI, di bawahnya ada NISP, OCBC ya, Panin, dan Tokyo Mitsubishi. Saya nggak tahu apa banknya ya. Jadi sudah masuk 10 besar. Dan kantor yang fisiknya itu punya 1.365 dengan 1.700-an ATM. Kemudian juga nasabahnya sudah 15 juta. Jadi sebenarnya sih yang dari sisi pertumbuhan atau dari sisi potensi ya, atau dari sisi kekuatan yang sudah ada, mungkin BSI yang lebih mudah untuk mengakselerasi dalam hal digital. Karena mereka sebenarnya punya BSM dan BNI yang duluan mungkin secara infrastrukturnya sudah punya jaringan yang kuat gitu ya. Dan uniknya kan ketiga bank yang merger ini punya market share masing-masing ya, Kang Emon. Yang pertama misalnya BRI Syariah itu seperti saya di pedesaan, yang di kampung, di hutan itu bisa buka ya layanan syariah di BRI Syariah. Kalau yang pendidikan biasanya menggunakan Bank Syariah Mandiri, misalnya buat bayar kuliah atau apa gitu. Kalau corporate itu biasanya BNI. Jadi kalau pembiayaan korporasi itu biasanya pakai BNI Syariah. Jadi tiga kekuatan ini digabungkan. Jadi mungkin sekarang masih dalam tahap adaptasi ya. Kenapa? Karena memergerkan 3 perusahaan itu tidak mudah dengan 3 kultur yang berbeda. Satu di pedesaan, satu di pendidikan, satu di corporate. Tentunya kan kalau misalnya bergabung mereka akan bagaimana bersinergi. Jadi sebenarnya satu tambah satu berharapnya tidak hanya 3, tapi bisa jadi 10, bisa jadi 20, dan setidaknya secara aset sekarang sudah merangsek masuk 10 besar. Jadi dengan aset yang dimiliki, kemudian juga sekarang ekuitasnya itu, saya cek dulu ya Pak, ekuitasnya itu sekarang ada di sekitar 22,5 T. 22,5 triliun. Jadi kalau dibandingkan teman-teman ya, BRIS itu ekuitas bersihnya 22,5 triliun, BTPS itu 6,2 triliun, Aladin itu cuma 1 triliun sebenarnya, BNBS 3,13 triliun. Jadi kalau dari ekuitas kita urutkan BRIS, BTPS, PNBS, BANK. Kalau dari sisi aset juga sama, BRIS, BTPS, PNBS, BANK. Dari sisi market caps ini yang unik. Market kapitalisasi itu BRIS, BTPS, BRIS, BANK dulu. Kenapa? Karena harganya sudah besar, sudah melebihi BTPS dan BRIS. Iya. Jadi BRIS itu 96 triliun, BANK 47 triliun, BTPS 22 triliun, PNBS yang masih kecil sekitar 5,9 T. Nah, itu dari sisi kapitalisasi. Kemudian dari sisi laba ya, kita cek laba bersihnya itu BRIS secara tahunan naik sekitar 4,5%. BANK ini naiknya sekitar berapa nih?
Oh itu pendapatan ya, pendapatan. Nah yang pendapatannya naik, yang laba bersihnya naik hanya BRIS di kuartal 1 itu. Jadi BRIS naik 13%, BTPS minus 7%, BANK minus 30%, dan PNBS minus 61%. Jadi di antara 4 bank syariah ini sebenarnya yang profitabilitasnya meningkat tuh hanya BRIS. Diakui atau tidak secara objektif ya, secara kinerja yang sudah terbukti itu BRIS ya. Kemudian dari sisi rasio keuangannya, dari sisi price to book yang paling murah PNBS cuma 1,9 kali, kemudian BTPS 3,4, BRIS 4,2, BANK 40 kali. Jadi BANK memang sudah 40 kali nilai buku. Kalau dari sisi PI, iya. Kalau dari sisi PER atau PI ya, yang paling murah itu adalah BTPS 14 kali. Kalau BRIS 32 kali, PNBS 704 kali, BANK 8.200 kali. Jadi pernya BANK itu 8.200 kali laba bersihnya. Jadi harga sekarang itu sudah mencerminkan 8.000 kali laba bersihnya, karena laba bersihnya itu hanya 0,1 kali. Laba bersih 0,1 rupiah maksud saya. Jadi laba bersih BANK itu per sahamnya cuma 0,11 rupiah. Kalau BRIS 18 rupiah, BTPS 49 rupiah, PNBS 0,05. Jadi kalau BANK dengan PNBS masih mending BANK sebenarnya gitu kalau dari sisi laba bersih ya. Dan itu yang menjadikan misalnya kenapa BANK itu sekarang kalau dari sisi valuasi itu mahal. Mahal teman-teman ya. Jadi kalau dari sisi valuasi tidak ada bank syariah yang murah. Karena sudah di atas satu. Kalau menggunakan value investing, tapi kita bisa menggunakannya dengan analisis teknikal sebenarnya, gitu ya. Kemudian bandingkan juga BRIS itu jangan dibandingkan dengan BANK BTPS. BRIS itu bandingkan dengan aset yang sama di kisaran 20 jutaan. Misalnya saya bandingkan dengan BNGA ya, CIMB misalnya. Jadi kalau dengan ini gak peer to peer gitu karena memang lebih tinggi ya. Nah kalau kita bandingkan dengan misalnya, kebetulan saya punya data semuanya Pak Imam, jadi gampang caranya, tinggal ketikkan kode saham. BNGA itu ekuitasnya 40 triliun, lebih besar juga, jadi mungkin nggak masuk ya, jangan BNGA deh, BNI mungkin. Nah ini BNI ini setara nih, BNI ini 27 triliun. Kalau Permata Bank 35 triliun, di atas BRIS lah ya. Mungkin NISP ya kita cek 30 jutaan. Nah ini mungkin 30 triliunan. Nah mungkin dibandingkannya dengan itu gitu. Samanya itu dengan golongan yang 20 sampai 30 triliun ekuitasnya. Nah nanti kita bandingkan di situ. Misalnya kalau dengan BNI ya, BNI itu apa? Maybank ya. Maybank. Sekarang namanya Maybank. Maybank ini EPS-nya 4,9. Ya. Jadi kalau dengan BNI masih murahan BRIS gitu. NISP itu 22. Kalau dengan NISP mungkin lebih bagus NISP. Tapi kalau dari sisi ROE-nya bagusan BRIS. Jadi BRIS itu ROE-nya 13%, BNI 5%, NISP 6%. Jadi kalau teman-teman mau membandingkan saham itu dengan yang ekuitasnya sama. Kan orang banyak bilang gini Pak, wah sama aja. Apa namanya di bank syariah itu bunga bukan bunga atau apa namanya pengembalian itu lebih mahal dibanding bank konven dulu sebelum merger. Kenapa? Karena BRIS dulu itu kan cuma BRI syariah. Itu kalau jangan bandingkan BRI syariah dengan BCA. Itu nggak apple to apple gitu. Kalau misalnya BRIS sebelum merger itu mungkin cuma berapa triliun, mungkin sekitar 2 atau 4 triliun. Cocoknya mungkin bandingkan dengan bank agro atau bank misalnya BBYB atau apalah saham-sahamnya. Bank buku ke berapa tuh? Buku 2 atau buku 1 gitu. Nah sekarang BRIS baru masuk buku ketiga Pak. Kalau sekarang BRIS masuk buku 3. Bandingkan juga dengan saham yang buku ketiga. Di situ perbandingannya. Misalnya dari sisi kalau konvensional bunganya, kalau ini adalah nisbahnya, lebih mahal mana gitu kan. Lebih mahal mana. Nah kalau misalnya membandingkan BRIS dengan BCA itu enggak apple to apple. BRIS dengan BBRI pun itu enggak apple to apple gitu. Jadi ketika membandingkan, kalau saya memandangnya ketika membandingkan saham perbankan itu bandingkan dengan aset atau ekuitasnya yang sama, yang sekategori gitu. Jangan loncat kategori.
sekelasnya. Baru kita kelihatan di situ bandingkan rasio keuangan. Nah, saya bandingkan BRIS, BNI, NISP. Ternyata di antara 3 bank ini BRIS juaranya. Dengan Conven pun BRIS lebih bagus rasio keuangannya. Ini mungkin efek dari merger itu karena sedikit-sedikit profitabilitasnya meningkat. Pak, dulu ROE-nya dulu itu kecil. Sekarang ROE-nya sudah di atas 10%, 13,19%. NPM-nya 17%-an. Jadi profitabilitasnya meningkat dari sisi menarik sekali ini ya setelah merger. Kalau kita bicara tentang tadi kita mulai dari histori sejarah pergerakan sahamnya gitu, 4 saham ini gitu.